Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 243, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Mata bertanya Ariel barusan, Melissa dapat melihat dengan jelas. Ariel memiliki keraguan tentang dia sebelumnya. Melissa dapat merasakannya, dan sekarang, apa Morgan tidak diragukan lagi membuat Ariel lebih waspada terhadapnya. Melissa, yang mencuci muka dan menggosok gigi, memakai kacamata dan berganti pakaian, datang ke lantai 3 hotel. Setelah Morgan membunuh, tidak ada yang aneh. Baginya, ini hanya makanan biasa. Di Amerika Serikat, banyak lalat yang mengelilingi Melissa mati di tangannya. Bagi Morgan, melindungi Melissa adalah sosok seumur hidup, dan selain dia tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati Melissa. Jika Melissa tidak memperingatkannya, dia akan membunuh Ariel. Nona. Setelah membuka pintu dan melihat Melissa, Morgan berteriak dengan senyum di wajahnya. Melissa masuk ke kamar. Saat pintu ditutup, tamparan menamparkan wajah Morgan, dan beberapa noda darah tergores dari kukunya, mengejutkan. Karena kamu pikir kamu tidak perlu mendengarkan apa yang aku katakan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, jadi pergilah, kata Melissa dingin. Nona, jika sampah semacam ini menghinamu, mereka pantas mati. Morgan menundukkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup. Apakah mereka mati atau tidak, saya memiliki keputusan akhir. Apa yang kamu lakukan, berani memukul saya. Melissa menamparkan wajah Morgan lagi. Lukanya berdarah, tetapi Morgan bahkan tidak mengerutkan kening dan berkata, Nona, saya baru saja membunuh 2 orang. Melihat Morgan, dia masih tidak bertobat. Tidak tahu di mana dia salah, Melissa terus menamparkan wajah Morgan satu demi satu. Morgan bahkan tidak memalingkan wajahnya, dan dia bersedia menerimanya. Selama wanita itu bahagia, tidak masalah jika kamu menghancurkan wajahku, kata Morgan. Telapak tangan Melissa sudah merah, yang disebabkan oleh goncangan kekuatan. Melihat ini, Morgan dengan cepat menghentikan Melissa dan berkata, Nona, biarkan aku melakukannya sendiri. Karena tamparan itu keras dan memekakkan telinga, Morgan menunjukkan belas kasihan. Melissa juga tidak menghentikannya, melihat semua ini dengan mata dingin, sampai mulut Morgan berlumuran darah, dan kemudian berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jika kamu tidak menurut, aku akan membiarkan ayahku mengingatkanmu. Terima kasih, Nona. Morgan menundukkan kepalanya, pipinya bengkak setelah dipukuli, tetapi dia masih memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya. Melissa memperingatkan, Ariel sangat penting bagiku. Jika kamu mengganggunya, aku akan membunuhmu sendiri. Morgan mendengar ini. Dengan wajah enggan, dia berkata, Nona, jika Anda membutuhkan bidak catur, saya lebih berguna daripada dia, dan saya lebih bersedia. Anda. Melissa memandang Morgan dengan jijik, dan berkata, Anda bisa bermain, apalagi yang bisa Anda lakukan. Masih bisakah kamu pergi ke keluarga kerajaan? Morgan menggertakkan giginya. Terlepas dari tinjunya, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan lain, dan dia tidak dapat membobol keluarga kerajaan Amerika, tetapi bagaimana dengan Ariel? Dia hanya sia-sia, dan mengapa dia harus dihargai olehnya? Nona, semakin besar harapan untuknya, semakin besar kekecewaannya. Morgan berkata. Melissa tersenyum ringan dan berkata, saya yakin dia tidak akan mengecewakan saya, karena saya dan dia sama, saya dapat mencium perbedaan dalam dirinya, dia dan saya, tetapi untuk beberapa jenis sabar untuk tujuan. Petik 2. Apakah itu untuk Kauri? Morgan berkata. Wajah Melissa menjadi dingin dan dia berkata, jadi bagaimana dengan Kauri? Hati pria yang penuh nafsu adalah yang paling mudah untuk diguncang. Selama dia dapat membantu keluarga saya, bagaimana dengan tubuh polosku yang mengirimnya?
Dada Morgan panas penuh amarah yang tak terbendung. Nona, bagaimana Anda bisa disentuh oleh orang seperti itu? Tapi sikap Melissa tegas. Morgan tahu bahwa jika dia membunuh Ariel, dia tidak akan bisa mengikuti Melissa untuk selamanya, sisa hidupnya. Kita harus menemukan cara untuk memberitahu Melissa bahwa Ariel bukanlah kandidat yang paling cocok, dia adalah satu-satunya. Di kamar Ariel, makan sarapan yang dikirim Yoga seperti mengunyah lilin. Tapi Ariel menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya dan tidak memiliki keinginan untuk mencicipi makanan lezat. Melihat ekspresi khawatir Ariel, Yoga bertanya. Aspek yang paling tabu dari kompetisi adalah gugup dan demam panggung. Dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Ariel berpartisipasi dalam kompetisi, dan ini adalah kompetisi skala besar dengan master seperti Saiful, jadi kegugupan tidak bisa dihindari, tetapi perasaan ini tidak boleh dibawa ke dalam permainan, jika tidak maka akan mempengaruhi kinerja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam permainan, kata Ariel ringan. Yoga tidak tahu apa yang dipikirkan Ariel, dan ketika dia mendengar ini, dia hanya berpikir bahwa Ariel sedang menghibur dirinya sendiri. Dia berkata, "Mengapa saya tidak memikirkan sesuatu untuk Anda? Santai saja." Kakek Yoga, "Saya baik-baik saja, permainannya sangat sederhana untuk saya." Setelah Ariel selesai berbicara, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Yoga, "Kakek Yoga, apakah Saiful akan berpartisipasi dalam kompetisi ini?" "Tidak. Status Saiful sudah lama sejak saya berpartisipasi dalam kompetisi domestik dan bahkan internasional. Dia jarang hadir, dia sekarang adalah pemimpin di dunia catur, jika dia ada di permainan berikutnya, bagaimana orang lain bisa bersaing?" Yoga berkata dengan senyum masam, "Jika Saiful berpartisipasi dalam hitam dan putih, maka permainan ini akan menjadi tidak berarti pertunjukan pribadi Saiful. Lalu, apakah ada cara baginya untuk membandingkan denganku? Ketika aku datang kali ini, aku harus mengalahkannya," kata Ariel. "Saya setuju dengan Kauri bahwa jika Anda memenangkan Saiful, Anda akan mendapatkan kesempatan mencicipi bibir tanpa batas." Ini juga tujuan Ariel datang ke kota Manado. Kamu mau rasio Saiful?" Yoga menatap Ariel dengan kaget. Meskipun dia menyebabkan beberapa masalah bagi Saiful terakhir kali, dia kalah pada akhirnya. Bahkan jika dia tidak puas menghadapi karakter seperti Saiful, dia harus menanggungnya selama beberapa tahun. Setelah Anda meningkatkan keterampilan catur Anda dapat membalas dendam. Jika Anda sangat cemas, tidakkah Anda mengirim wajah Anda ke pintu untuk dipukuli? Dan saya harus membandingkannya dengan dia. Jika tidak, perjalanan saya ke kota Manado akan membuang-buang waktu. Ariel berkata, "Kenapa?" Yoga bertanya dengan curiga, bukankah dia datang ke kota Manado untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Mungkinkah Ariel memiliki tujuan lain? Ariel tersenyum aneh dan berkata, "Ini adalah privasi pribadi saya, dan saya tidak dapat mengungkapkannya itu kepada siapapun dengan santai. Anda membantu saya memikirkan cara untuk bermain melawan Saiful dalam warna hitam dan putih. Ini." Yoga mengerutkan kening, menurut pendapatnya. Ini hampir tidak mungkin, dan Saiful sengaja menghipnotis Ariel dan Winky, yang menunjukkan bahwa dia sekarang tertarik pada Winky. "Saya sangat yakin dengan kekuatannya, setidaknya dia memikirkan cara untuk menghadapi Ariel. Sekarang kita tidak bisa mengatakan apakah kita bisa memenangkan kejuaraan. Bagaimana kita bisa mengikuti permainan catur Saiful?" "Ariel, bukannya aku tidak akan membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik. Lagi pula, bagaimanapun, status Saiful sebagai hitam dan putih, tidak ada yang bisa memerintahnya, selama dia tidak melakukannya. Tidak ada yang bisa memaksanya." Yoga berkata dengan malu. Ariel menutup mulutnya dan berkata, "Sepertinya dia harus rela melakukannya sendiri. Oke, aku tahu, aku tidak akan mengganggumu tentang ini, aku akan memikirkan solusi sendiri." "Ariel, saya masih harus mengingatkan Anda bahwa meskipun Anda sangat kuat,
ada banyak master yang berpartisipasi kali ini, jadi Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Kata Yoga. Ariel melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, keadaanku saat ini adalah yang terbaik. Masih ada 2 hari sebelum kompetisi. Selama 2 hari ini, Ariel dan Melissa belum meninggalkan hotel. Meskipun dia tidak perlu berlatih, dengan kekuatan Melissa, jika dia ingin mencapai hasil yang baik dalam kompetisi, dia harus berlatih dan memainkan notasi. Akhirnya, pada hari pertandingan, Ariel pergi berperang dengan ringan, dan Melissa terlihat sedikit serius. Setelah daftar pertempuran pendahuluan keluar, Melissa merasa lega bahwa dia tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Ariel, yang menunjukkan bahwa dia bisa melangkah lebih jauh. Meskipun Melissa tidak peduli dengan kompetisi ini, itu juga merupakan kesempatan untuk membuktikan kekuatannya. Jika dia bertemu Ariel lebih awal, itu berarti keluar lebih awal baginya. Untungnya aku tidak bertemu denganmu, semoga kita bisa terus merindukannya. Kata Melissa kepada Ariel sambil tersenyum. Itu pasti. Nasib kita, paling banyak, adalah teman, kata Ariel. Bersambung.